Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi karbonat dan bikarbonat. Ini contoh suatu sampel dengan berat 125 mg terdiri dari NaHCO3 natrium bikarbonat dan Na2CO3 natrium karbonat dan zat inert. Dilarutkan sehingga volumenya tepat 25 ml. Larutan kemudian dititrasi dengan larutan standar 0,1 molar HCl menggunakan indikator PP memerlukan 4,2 ml. Titrasi kemudian dilanjutkan dengan indikator MO memerlukan 10,8 ml HCl. Diketahui massa rumus NaHCO3 adalah 84 dan massa rumus Na2CO3 adalah 106. Tentukan kadar NaHCO3 dan Na2CO3 dalam sampel. Ini ilustrasi reaksi titrasi. Jadi di dalam ilustrasi ini ada campuran Na2CO3 dan NaHCO3. Nah, pada kesempatan pertama kita tetesi indikator PP, phenolphthalein. Ya. Kemudian ditambahkan larutan standar HCl sedikit demi sedikit dengan cara titrasi. Nah, pada reaksi ini dalam larutan yang terjadi pertama kali adalah Na2CO3 bereaksi dengan HCl larutan standar akan berubah menjadi NaHCO3. Nah, sampai di sini setelah Na2CO3 habis bereaksi dengan HCl membentuk NaHCO3, maka indikator PP menunjukkan perubahan warna. Nah, ini kita catat volumenya di sini, yaitu sebanyak X. Nah, kemudian kita tetesi dengan indikator MO ya. Kita titrasi dilanjutkan. Ini kita tambahkan larutan standar HCl. Nah, larutan HCl yang kita tambahkan ini bereaksi secara simultan ya. Di sini ada NaHCO3, di sini juga ada NaHCO3. Hanya yang di kanan ini NaHCO3 yang berasal dari Na2CO3. Kalau yang di sebelah kiri NaHCO3 ini adalah NaHCO3 asli yang memang ada dalam sampel. Nah, karena di sini adalah X ya, maka nanti yang titrasi yang kedua ini juga sebanyak X. Sehingga HCl yang digunakan untuk bereaksi dengan NaHCO3 awal itu kita misalkan saja Y. Nah, ini kita catat ya, sehingga pada saat menggunakan indikator PP, volume HCl-nya sebanyak X, yaitu di sini. Banyak X yang bereaksi dengan Na2CO3 berubah menjadi NaHCO3. Kemudian saat menggunakan indikator MO, volume HCl yang diperlukan adalah HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 awal dan NaHCO3 yang perubahan dari Na2CO3. Sini X, di sini Y, sehingga volume HCl pada saat menggunakan indikator MO adalah X ditambah Y. Nah, ini yang teramati di dalam titrasi. Nah, pada kenyataannya volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 awal adalah sebanyak Y. Jadi sini kita tuliskan volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 adalah sebanyak Y. Sedangkan volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 adalah sebanyak X ditambah X. Ini kita tuliskan volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 adalah sebanyak 2X. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan ya. Ini volume PP tadi sebanyak X.
Di sini X sama dengan 4,2. Kemudian volume MO tadi sebanyak X tambah Y yaitu 10,8 sama dengan X ditambah Y. Nah, karena tadi X di sini sudah ditemukan 4,2, maka X sama dengan 4,2 ini kita substitusikan dalam persamaan ini. Kita dapatkan 10,8 sama dengan 4,2 ya. Ini kita substitusikan nilai X ini ditambah Y. Jadi Y kita dapatkan 6,6. Nah, dengan demikian ini sudah kita temukan X dan Y sehingga volume yang HCl yang diperlukan untuk bereaksi dengan Na2CO3 adalah sebanyak 2X ya. Tadi di depan sebanyak 2X. Sehingga karena X-nya 4,2 maka kita bisa menuliskan volume Na2CO3 HCl yang bereaksi dengan NO2CO3 adalah 8,4 ml. Kemudian di sini Y kita dapatkan 6,6 sehingga volume HCl yang bereaksi dengan natrium bikarbonat adalah sebanyak Y. Kita tuliskan di sini volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 adalah 6,6 ml. Nah, kemudian kita akan menghitung kadar Na2CO3. Tadi di atas sudah kita dapatkan volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 adalah sebanyak 8,4 ml. Sehingga di sini massa Na2CO3 dapat dihitung dari ini, massa Na2CO3 sama dengan volume HCl larutan standar yang bereaksi dengan Na2CO3 kalikan volume normalitas HCl, kemudian dikalikan ekivalensi Na2CO3 dikalikan lagi massa rumus relatif dari Na2CO3. Di sini massa Na2CO3 sama dengan volume HCl tadi yang bereaksi dengan Na2CO3 adalah 8,4 ml. Kita substitusikan di sini 8,4 ml dikalikan dengan normalitas HCl adalah 0,1 greg per liter dikalikan ekivalensi untuk Na2CO3 itu setiap 1 mol Na2CO3 setara dengan 2 gram ekivalen. Dan dikalikan dengan massa rumusnya Na2CO3 yaitu 106 gram setiap 1 mol. Sehingga ini liter dengan liter kita bisa cancel, greg dengan greg bisa kita cancel, mol dengan mol bisa kita cancel. Kita dapatkan Na2CO3 masanya sama dengan 44,5 mg. Nah, kadar Na2CO3 dalam sampel dapat kita hitung ya, kadarnya ini massa Na2CO3 dibagi massa sampel kali 100%. Kita substitusikan nilainya, massa Na2CO3 adalah 44,5 mg. Kemudian massa sampelnya adalah 125 mg kali 100%. Kita dapatkan kadar Na2CO3 adalah 35,6%. Jadi kadar Na2CO3 dalam sampel adalah 35,6%. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan untuk kadar NaHCO3. Di atas telah kita dapatkan bahwa volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 adalah sebanyak ini 6,6 ml. Kemudian kita akan menghitung massa NaHCO3. Nah, dapat dihitung dari ini massa NaHCO3 sama dengan volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 kali normalitas HCl kali ekivalensi NaHCO3 kali massa rumus relatif dari NaHCO3. Ini volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 adalah 6,6 ml ya. Di sini 6,6 ml. Kita substitusikan di sini. Kita tuliskan 6,6 ml
kali normalitas HCl 0,1 gram ekivalen per liter, ekivalensi NaHCO3 ini adalah setiap 1 mol setara dengan 1 gram ekivalen. Kemudian massa rumus NaHCO3 adalah 84 gram setiap 1 mol. Setelah kita hitung, kita dapatkan massa NaHCO3 adalah 55,4 mg. Sehingga kadar NaHCO3 dalam sampel kita bisa hitung. Ini kadar NaHCO3 sama dengan massa NaHCO3 dibagi dengan massa sampel kalikan 100%. Ini kita dapat kadar NaHCO3, massa NaHCO3 adalah 55,4 mg dibagi massa sampel 125 mg kali 100%. Setelah kita hitung, kita dapatkan kadar NaHCO3 44,3%. Sehingga kadar NaHCO3 dalam sampel adalah 44,3%. Nah, di sini kita tuliskan setelah kita hitung kadar analit dari NaHCO3 dan Na2CO3 kita dapatkan ya. Ini jadi kadar NaHCO3 adalah 35,6% dan kadar Na2CO3 adalah 44%. Demikian contoh soal untuk titrasi karbonat dan bikarbonat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.